Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Satariasa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi Tuan Guru kita telah mengupas sesuatu kaji untuk kita semua tentang masalah rukun Islam. Bagaimana cara mengamalkan Islam yang sebenarnya, kata Pak Guru tadi. Sesungguhnya Islam itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, al-Islamu antashhada alla ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullahi wa aqima sholah wa tutiya zakah wa tasoma ramadana wa tuhijal baita ini sa'tata lillahi sabilan. Ini diriwayatkan oleh Muslim, dikutip daripada yaitu Umar. Keterangannya ini kalau kitab Muslim itu bab 7 dibuat keterangannya. Kata Nabi Muhammad menerangkan dalam satu hadisnya, Islam itu bersaksi, katanya. Islam itu bersaksi dan ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah di hadapan saksi. Baru wa aqimah sholat, dirikanlah sholat, wa tutiyaz zakah, bayarlah zakat, wa tasawma ramadana, kerjakanlah puasa pada bulan Ramadan, wa tuhijal baita, laksanakanlah haji, ini statota lillahi sabilan, jika kamu tuh mampu melaksanakan. Itu menurut daripada keterangan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang dikutip dari Umar. Jadi cara mengamalkan Islam yang 5 ini, yang 4 jadi amalan, yang 1 jadi penyaksian. Salat, zakat, puasa, haji jadi ibadah. Tapi syahadat itu nggak bisa dikatakan ibadah, tapi penyaksian. Penyaksian. Jadi orang-orang yang ahli ibadah, ya, itu ya baik. Tapi ruginya nanti itu ibadah-ibadah dia nggak ada yang tanggung jawab. Jadi ibadah-ibadah tadi itu untuk bekal, yaitu kehidupan di alam barzah. Ya kalau ibadah kita mendapat pahala. Kalau enggak, selama ibadah kita kan rugi. Kita harus kenal kalau masalah ibadah tadi itu tentang masalah yang menghilangkan pahala ibadah. Harus kita kenal. Jangan sampai kita ibadah nggak kenal ada berapa yang menghilangkan pahala ibadah. Ya. Kalau nggak kenal mungkin ibadah kita ada pahalanya. Tapi kalau nggak kenal yang menghilangkan pahala ibadah, kita nanti nggak tahu ibadah kita kosong di sana. Ya baik-baik sajalah kali ibadah. Tapi ruginya ahli ibadah yang nggak mau bersaksi, karena saat itu penyaksian, pengesahan. Itu nanti kehidupan dia setelah mati akan terlunta-lunta. Kalau bahasa kita itu ngelemboro, sukmone ngelemboro, terlunta-lunta. Karena nggak ada yang tanggung jawab. Seperti seseorang yang ingin jadi dokter, dia nggak mau kuliah, dia hanya beli kitab-kitabnya, lalu dipelajarinya semua kitab kedokteran, fasih, hafal dia, semua tahu tentang masalah bedah, tentang masalah apa tahu semua. Tapi karena dia itu nggak kuliah, nggak gunakan dosen, nggak gunakan guru,
dia nggak dapat ijazah. Andai kata dia itu buka praktek, jelas dia dikatakan dokter palsu. Walaupun tahu semua. Kenapa? Karena dia itu nggak ada ijazahnya, nggak gunakan, yaitu dosen. Dosen itulah yang dikatakan tadi syahadat untuk penyaksian, pengesahan itu. Walaupun dia itu pandai ngobati orang, pandai apa-apa ini, semua di apa nama dia udah tahu semua. Tapi karena dia itu nggak ada ijazahnya, karena dia nggak kuliah, dikatakan dokter palsu. Yang unik lagi, dia kuliah, ya kedokteran, tapi bodoh. Belajar ini nggak pandai, belajar ini nggak tamat, semua nggak pandai yang diajarkan. Tapi dia itu lulus dari kuliahnya, disahkan oleh dosennya, lalu dikeluarkan ijazahnya. Dia buka praktek di kampungnya. Kalau orang kampung mengatakan itu dokter asli katanya. Kalau yang pandai itu palsu. Yang bodoh, yang kurang tahu tentang masalah ilmu kedokteran, tapi karena dia itu ada ijazahnya yang disahkan oleh dosen, maka dikatakan dokter yang asli. Nah tadi yang pandai, yang tahu begitu begini, tapi nggak ada pengesahannya, karena ada dari kitab-kitab, maka dikatakan dokter palsu. Itu juga ibadah kita, ya. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, siapa yang ngesahkan ini? Siapa yang ngesahkan ini? Kita ambil contoh yang paling kecil, yaitu haji. Kamu tahu ada berapa rukun haji? Ada 10. Cuma kamu buat yaitu Ka'bah di depan rumahmu yang berbentuk Ka'bah, kamu amalkan ibadah haji yang 10 perkara itu. Kira-kira sah nggak? Nggak sah. Harus apa? Harus ke Mekah sana, disahkan oleh orang sana baru sah itu hajinya. Kamu dari Indonesia nggak daftar haji, langsung datang ke sana menunaikan haji. Ya. Dari Indonesia itu nggak daftar Menteri Agama. Ini contohnya ya. Nggak daftar di Menteri Agama tentang masalah naik haji, kamu berangkat karena banyak duitnya, berangkat sendirian sana ngamalkan haji. Kalau kamu pulang ke kampung kamu, sah nggak hajimu? Nggak sah, karena nggak disahkan oleh itu Menteri Agama tadi. Walaupun sana kamu tahu semua amalannya, tapi ada yang daftar di Menteri Agama, dia mau berangkat haji, di sana dia nggak tahu amalan haji. Ada berapa perkara nggak tahu. Dia tawaf pun nggak tahu. Apalagi semua nggak tahu. Semua pakai joki, pakai pembantu, bayar dia. Tapi pulang dari sana sah dia haji. Kenapa? Karena terdaftar di Menteri Agama. Gitu juga lah agama kita ini. Yang tanggung jawab sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita siapa? Kalau nggak ada ulamanya, kalau nggak terdaftar di akhirat, ya, disahkan oleh ulama, agama kita nanti sana itu terbengkalai, nggak ada manfaatnya. Maka sekarang ini zaman ulama, bukan zaman Nabi. Kalau dulu agama Islam itu disahkan oleh Nabi. Maka yang ikut Nabi dikatakan beriman kepada Allah, yang nentang Nabi dikatakan orang-orang kafir. Yang gak ikut Nabi dikatakan orang-orang fasik. Yang ikut Nabi walaupun kurang pandai agamanya, sholatnya nggak pandai, apa-apanya nggak pandai, tapi dia itu ikut Nabi, syahadat pada Nabi di kala itu. Dikatakan beriman kepada Allah. Sekarang zaman ulama. Jadi agama kita ini bagaimana ke depan ke akhirat nanti? Kalau agama kita itu nggak ada ulamanya, nggak ada pewaris nabinya. Kalau yang 4 bisa kita amalkan dengan ibadah kita. Tapi yang syahadat ini harus ada penyaksian. Cara mengamalkan syahadat itu punya yaitu ulama untuk mengesahkan agama kita. Itu cara mengamalkan syahadat. Kan begitu pengertiannya. Maka di Al-Quran itu nggak ada agama itu keturunan. Di Al-Quran itu nggak ada agama itu keturunan. Agama itu dipeluk setelah balik dan berakal. Nggak dari anak-anak.
Itu merupakan satu hukum di Al-Quran dan hadis. Jadi apa ruginya orang-orang yang nggak ngikut ulama zaman sekarang ini? Dia mengaku Islam dari keturunannya, dia mengaku Islam karena udah sholat di semuanya. Apa kerugiannya? Nanti amal dia tadi nanti yang dapat pahala ditulis pahalanya, yang ada dosanya ditulis dosanya, lalu dia itu ditahan di alam barzah setelah meninggal dunia. Nunggu hari kiamat. Di alam barzah itu penuh dengan orang-orang yang jahat. Karena alam barzah itu alam penantian, kerengan. Kalau di dunia namanya penjara. Nunggu hari kiamat di kereng sana. Di sana tuh banyak orang-orang arwah-arwah yang jahat, banyak jin-jin yang jahat yang memangsa sukma kita. Di sana kita itu berbadan sukma. Jadi amal itulah yang untuk bekal di sana itu, untuk kehidupan di alam barzah. Sampai nggak mampu, kurang bekalnya, dia minta bantuan pada anak yang ada di dunia. Disuruh ngirim, yaitu doa kalau bahasa umumnya. Disuruh ngirim, yaitu pahala ke sana, umumnya. Itu pun nggak cukup juga. Ya kalau anaknya ada yang soleh, ada yang taat. Anaknya salah semua, nggak ada kiriman ke sana. Sholatnya untuk bekal di alam barzah, puasanya semua yang empat ini untuk bekal di sana agar bisa bertahan sampai nunggu hari kiamat. Iya kalau kiamat cepat kiamat. Kalau enggak bekal udah habis ya kiamat macam mana? Pahala sholatnya udah habis untuk kebutuhan hidup di sana. Pahala zakatnya habis untuk kebutuhan. Semua pahala-pahala kandas. Sementara belum kiamat. Macam mana nasib kita? Lebih parah lagi, lebih susah lagi. Itulah kerugiannya orang-orang yang ahli ibadah, yang ibadah nggak ada yang mengesahkan, hanya untuk kepentingan pribadinya tadi itu, yaitu tersiksa di alam barzah. Apa sih keuntungan? Keuntungan orang yang ada syahadatnya, ada ulamanya, ada penyaksiannya. Kan tadi mencari Islam sebenarnya tadi kan ya. Apa ya temanya itu kan. Apa sih keuntungan orang yang punya ulama pada zaman sekarang ya, yang mengesahkan agamanya, yang bersyahadat kalau bahasa sekarang? Keuntungannya ketika dia itu meninggal dunia, diri kita, lalu guru itu dari alam gaib, karena ulama itu yang ada wasilahnya Nabi Muhammad, macam kakek ini bersyahadat sama bapaknya kakek, bapaknya kakek bersyahadat sama bapaknya sampai Nabi Muhammad. Maka syahadat kakek ini benar-benar nyambung. Kakek itu ke-32-nya dari Nabi Muhammad. Nyambung syahadatnya. Jadi andai kata kamu tuh punya ulama yang ada wasilahnya, syahadatmu dan nyambung ke sana, nanti ketika kamu meninggal dunia, ulama-ulama yang mendahului kita seperti Abdul Hamid Jama' itu datang kepada kita, jemput kita, karena kita itu pengikut mereka. Dijemput oleh roh para ulama, kita dibawa melewati alam barzah. Jadi kita nggak singgah di alam barzah. Kenapa? Karena ada yang nanggung jawabi. Karena kita menjadi saksinya, penyaksian dalam diri kita. Dibawa kita oleh roh ulama tadi itu melewati alam barzah, memasuki alam mulki. Di situ kita dijumpakan kepada wali mulki, kita dikasih tempel oleh wali mulki. Lalu dibawa lagi oleh guru kita tadi itu ke alam malakut. Kita dijumpakan oleh wali malakut, disetempel lagi oleh mereka. Lalu kita dibawa lagi oleh guru kita ke alam jabarut. Lalu kita jumpa sama Nabi Muhammad. Dijumpakan. Karena yang bawa tadi itu punya wasilah sama Nabi Muhammad. Ya. Sekarang banyak ulama, banyak. Tapi yang ada wasilah itu sedikit. Nah. Jadi yang bawa dia itu karena ada Nabi Muhammad, jumpa sama Nabi Muhammad sukma kita tadi itu. Sama Muhammad distempel Nabi Muhammad. Dia dikatakan mengharapkan syafaat Nabi katanya kan kalau orang sekarang ini kan. Ditempel. Lalu kita berangkat menuju ke alamnya Allah di alam lahu. Di situ Muhammad dengan guru kita nggak ngantar kita lagi.
Tapi dari 3 setempel tadi itu kita dibekali oleh guru kita, 3 setempel alam yang kita lalui itu untuk menghadap Allah tadi. Itulah keuntungan orang yang punya ulama. Itulah cara ngamalkan syahadat. Kalau cara ngamalkan apa? Agama apa tadi? Sholat 5 waktu. Cara ngamalkan puasa, puasalah kita. Ngamal zakat, zakatlah kita. Cara ngamal haji, zakat hajilah kita. Sudah mengharapkan yaitu apa namanya itu pahala-pahala semua. Tapi cara ngamalkan syahadat kita ngikut ulama selama-lamanya sampai akhir hayat kita. Itu cara mengamalkan syahadat. Kita ngikut ulama sampai akhir hayat kita. Biar apa? Biar ada yang tanggung jawabi diri kita di akhirat nanti. Karena alam lain kita kurang tahu. Kakek kan masih hidup, kakek kurang tahu. Kakek itu tahu dari mana? Dari wali yang udah meninggal, yang udah di alam sana ngasih tahu. Karena yang dikasih amanah ulama di dunia pewaris Nabi itu dekat hubungan dengan roh-roh yang alam gaib sana. Dekat hubungannya. Karena dia itu sebagai perantaraannya. Dan itulah tadi sebenarnya Islam itu yang pertama yaitu harus kita punya ulama agama kita. Yang kedua, dirikanlah sholat 5 waktu. Yang ketiga, bayarlah zakat. Yang keempat, puasalah. Yang kelima, hajilah. Kenapa kita diwajibkan sholat? Karena kita punya utang jasa terhadap ibu kita. Kenapa kita diwajibkan zakat? Karena kita punya utang jasa terhadap bapak kita. Maka zakat dan sholat selalu satu ayat. Wa aqimi sholat wa atu zakah, selalu gandeng. Ibu dan bapak selalu gandeng. Rahman Rahim kalau bahasa kalimatnya selalu gandeng. Wa aqimi sholat wa atu zakah wa huwa marokin. Jadi orang yang nggak mau sholat ya, itu akan terpuruk di alam barzah, nggak bisa memasuki alam mulki. Kenapa? Karena dia durhaka kepada ibunya. Jadi kalau nggak mau sholat 5 waktu, ya 1 waktu, nggak mampu lagi seminggu sekali. Macam orang Kristen tiap malam hari Jumat saja nggak mampu lagi seminggu kali, setahun 2 kali. Ada nggak mampu kayak tahun 2 kali, udah pindah ke hutan. Jadi orang hutan, jangan orang desa. Kalau orang desa wajib sholat. Kalau orang hutan nggak wajib sholat kan. Jadi kita diwajibkan zakat itu karena kita punya utang jasa terhadap bapak kita. Bapak kita zakati kita dari mulai kecil sampai kita dewa sampai kita punya keluarga. Terakhirnya apa? Zakat orang tua kita. Warisan. Jadi nanti orang tua kita di alam sana itu, yang di alam gaib sana itu dan meninggal orang tua kita, apa yang diharapkan dia sama anaknya? Hanya 3 perkara kata Nabi Muhammad. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak yang soleh. Jadi warisan-warisan dikasihkan oleh anak tadi itu diharapkan oleh orang tuanya untuk sedekahnya. Tapi sekarang ini lupa sama orang tuanya. Hasil karya kita di dunia ini nggak pernah sedekah. Orang tua terlantar di sana. Di sana itu dia mengharapkan kali itu untuk kebutuhan hidup dia tentang masalah sedekah jariah. Itulah amal untuk orang mati yang diharapkan dari orang dunia. Dan anak yang sekarang udah nggak ada. Kebanyakan anak yang salah sekarang kan. Gitu. Jadi andai kata kita nggak mengeluarkan zakat hasil karya kita, keuntungan kita itu hak orang tua kita 2,5%. Kita untas 1.000 berarti 2.500, ya kan, untuk orang tua kita. Andai kata kita makan kira-kira marah nggak orang tua kita? Contoh begini, ini contoh ya. Bapak tak kasih duit ya 100.000. Lalu bapak nyuri lagi
duit sama kakek. Udah dikasih, dicuri lagi duitnya yang ngasih tadi itu. Kira-kira marah nggak yang ngasih? Marah. Orang tua kita udah ngasih rezeki pada kita. Itu rezeki yang kita sehari-hari kita gunakan ini, yang kata menurut daripada orang umum itu dari Allah katanya. Ya kan? Ya boleh-boleh saja kan dia nggak memahami ma'rifat. Apa yang kita usaha sampai berhasil macam begini ini, itu karya orang tua kita di alam gaib sana. Doa mereka. Karena orang tua kita itu wali dunia untuk anak-anaknya. Orang tua kita itu wali dunia untuk anak-anaknya. Jadi kalau anaknya itu berhasil dunianya, itu karya orang tuanya yang di alam gaib sana. Kalau masih hidup orang tuanya, karya dia itu warisan kan. Maka banyak itu orang-orang kaya itu anaknya jadi kaya kan itu kan. Orang-orang miskin anaknya ada yang kaya juga, ada yang miskin kan itu. Dikasih warisan kecil kan ada. Jadi sekarang orang tua kita yang udah mati itu mengharapkan sedekah jariah dari hasil jeripaya anak-anaknya. 2,5% dari keuntungan yang kita usaha di dunia ini itu milik orang tua kita. Andai kata kita nggak mau bayar zakat di dunia ini, ya nggak mau mengeluarkan 2,5%-nya dari karya kita durhaka kepada bapak kita. Jadi kalau durhaka kepada bapak kita, apa yang nasib kita? Andai kata kita nanti mati, ketika kita dibawa oleh guru kita menjumpai wali malakut, ditolak oleh wali malakut. Ditolak. Kenapa? Dia sedang durhaka kepada orang tuanya. Akhirnya nggak dapat setempel. Sementara kita nanti mengharapkan menjumpai Allah itu mengharapkan 3 setempel. Setempel alam mulki, setempel alam malakut, setempel alam jabarut. Setempel mama kita, setempel bapak kita, dan setempel yaitu nabi kita. Sekarang nabi diwarisi oleh ulama. Jadi andai kata 3 setempel ini nggak kita dapatkan, ya mau tak mau kita tuh melewati alam yang mengerikan, yaitu alam barzah. Kita menunggu hari kiamat. Nah, macam mana nasibnya di sana? Nanti masuk alam mahsyar, bagaimana keadaannya alam mahsyar itu? Baru nanti hari mizan di pengadilan, pahala dihitung, dosa dihitung. Karena dosanya sedikit, masuk neraka gak lama. Setelah masuk neraka barulah kita masuk surga. Baru disuruh nyari orang tuanya, disuruh nyari walinya, nabinya. Kira-kira jumpa nggak ya? Nggak jumpa. Kenapa kok nggak jumpa? Ya karena di surga itu orang yang ganteng-ganteng. Di surga, ya. Perempuannya cantik cantik. Kita dari neraka terbakar, masuk ke surga hangus, hitam, jelek. Jadi ya gak ada yang ngaku itu anakku, ya malah ngaku ya orang tuanya. Anakku ganteng kok, ini jelek ini gitu. Itulah gambarannya. Itulah ruginya orang-orang yang nggak mau mengamalkan ibadah-ibadah yang ditentukan oleh Allah tadi, yang 4 tadi, ya. Dan nggak mau dia itu mengikut, yaitu pewaris nabinya, karena itu perintah nabi. Al ulama warasatul ambiya, sehingga ulama itu para nabi. Sekarang zaman ulama, jadi yang misalkan Islam dia tadi belum ada, nanti ruginya dia itu masuk alam barzah, masuk jalan umum, masuk alam barzah, masuk alam mahsyar, masuk hari mizan, masuk neraka, baru ke surga, baru nyari Tuhan. Jauh sekali. Lambat sekali itu perjalanannya, lama sekali. Tapi kalau dia tadi punya ulama, punya guru, pewaris nabi, dan dia mengamalkan sholat, karena bersyukur nikmat atas rahim ibu alam mulki, dia mengamalkan zakat, karena bersyukur akan nikmat yaitu jasad kita dari bapak kita, dan dia tadi mengamalkan yaitu mengikut guru, karena itu perintah nabi, itu untuk menyebarkan alam jabar. Dia nanti meninggal dunia, dari mulai meninggal malam hari ini, besok siang sudah sampai kepada Allah. Jadi nggak makan waktu. Ini malam kita meninggal dunia, ya, besok siang sudah jumpa kepada Allah. Dibawa oleh guru kita terus menerus sampai kepada Allah. Tapi kalau kita nggak ngamalkan Islam sebenarnya tadi itu, ini malam kita meninggal, nunggu hari kiamat.
baru pindah alam. Entah berapa juta tahun lagi. Coba andai katalah kamu hidup di dunia ini, sekarang umur kamu ada yang 40, ada yang 60, ada yang 50. Andai kata kamu di dunia ini umurnya 200 tahun, kamu jenuh nggak? Jenuh nggak? Biasanya kalau umurnya panjang itu badannya nggak mampu mau nahan umur ya, tergeletak, nggak bisa bangun tapi nggak mati-mati. Jenuh nggak kira-kira? Mana mungkin umurnya panjang badannya tetap sehat? Nggak logika itu kan. Pohon kayu saja dipanjangkan umurkan Allah, tapi dikurangi kekuatannya. Makin tua dia, makin keropos batangnya, makin berkurang cabang rantai daunnya. Lama-lama dia itu gundul, layu dan mati. Jadi manusia pun begitu juga, dipanjangkan umurnya, dikurangi pandangan matanya, dikurangi tenaganya, dikurangi pendengarannya, dikurangi pemikirannya, akhirnya lempok, lunglai, tapi nggak mati-mati. Mau nggak kira-kira? Rugi, jenuh. Apalagi kamu menunggu di alam barzah yang udah dengan siksa. Coba kamu uji coba kamu tuh pakai narkoba ataupun nyuri terus masuk kerengan, masuk penjara. Kamu nunggu 1 tahun saja di kereng, enggak 1 tahun lah, seminggu saja kamu di penjara sana sudah enggak tahan. Seminggu sudah enggak tahan. Apalagi tadi kena vonis 15 tahun. Wah, sudah jenggot bersalah. Itu juga bagaimana nasib kita kalau kita masuk alam barzah. Berapa juta tahun lagi kiamat. Rugi nanti kita. Maka kita suruh ngaji, suruh memahami, kita itu selamat mengikuti Islam sebenarnya. Ya satunya benar itu Islam, semua itu benar Islam. Tapi bagaimana sebenarnya itu Islam yang harus untung-untung pada kita? Ya untuk apa kita memeluk agama Islam kalau nggak untung? Mau kamu usaha rugi terus-menerus? Nggak ada untungnya. Dan agama Islam ini adalah usaha untuk keuntungan alam akhirat. Kalau nggak untung, untuk apa kita yakini? Untuk apa kita beragama kalau nggak ada untungnya? Kakek pun malas itu beragama kalau nggak ada untungnya. Jadi harus kita punya keuntungan. Maka harus kita tahu beluknya bagaimana sebenarnya yang dijadikan oleh Nabi Muhammad tentang masalah agama ini. Maka Nabi Muhammad pun ngasih suatu gambaran agama Islam tadi itu 5 perkara. Yang pertama disuruh bersaksi. Al-Islamu antas hada katanya. Islam adalah bersaksi. Kalau bacanya tahu kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Al-Islamu antas hada alla ilaha illallahu wa anna Muhammadan rasulullah. Islam adalah bersaksi dan ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah di hadapan saksi. Itu pembukaan al pertama. Waktu kapan itu diucapkan oleh manusia? Ketika balik dan berakal. Andai kata kamu idiot, nggak perlu kamu syahadat, nggak perlu kamu bersaksi. Andai kata kamu gila, nggak berakal, nggak perlu kamu. Tapi andai kata kamu tuh waras, sehat pemikirannya, udah dewasa, wajib bersaksi. Setelah syahadat sama wali Allah, sama Pak Kaum kalau di kampung kan, baru ngurus KTP kepada Pak Lurah. Kan begitu, baru KTP agamanya Islam. Jadi Pak Lurah itu wali untuk dunia, Pak Kaum itu wali untuk akhirat, untuk mengesahkan anak-anak orang yang mengaku Islam yang sudah balik dan berakal. Sekarang Pak Kaum ngurusi orang mati saja, orang remaja nggak dipikiri lagi. Maka sekarang hancur agama Islam ini karena remajanya nggak dipikiri, yang dipikiri orang mati saja oleh Pak Kaum. Kaum ketua urusan mayat katanya. Kan begitu katanya. Jadi ini direnungkan lah, renungkan. Kakek hanya ngasih gambaran. Kamu mau ngaji kemana saja boleh. Yang penting gurumu itu ada wasilahnya pada Nabi Muhammad. Andai kata putus wasilah, jangan kamu ikuti, nanti kamu tuh merugi. Sekarang banyak ngaku guru, banyak ngaku orang-orang pandai, tapi untuk kepentingan
yaitu kelompoknya ataupun pribadinya sekarang ini. Kalau untuk kepentingan kita, malah kita tipu-tipunya kebanyakan. Udah ngikut aku aja begini, ujung-ujungnya dipergunakan oleh gurunya untuk yaitu mencari harta karun. Wah, diajak sana Pak, sana apa naikkan harta karun, kan begitu kan. Nanti kumpul untuk nipu orang yang lain, banyak itu sekarang. Jadi carilah kamu ulama pewaris Nabi yang ada wasilahnya Nabi Muhammad. Insya Allah nanti apa yang kamu perbuat dengan sesuai dengan kadar ilmu ini akan kamu selamat dunia dan akhirat. Ini malam kamu meninggal dunia, esok pagi dan jumpai Allah. Tapi kalau kamu itu nggak ada pembawanya ke alam sana, ini malam meninggal dunia, nunggu hari kiamat baru pindah alam, belum jumpai Allah lagi. Dan begitu gambarannya. Ya mudah-mudahan kita semua mengertilah hal ini, insya Allah ke depan kita lebih baik lagi. Sholat itu diwajibkan atas manusia karena manusia itu punya timpa jasa kepada ibunya. Puasa zakat itu diwajibkan oleh manusia karena manusia itu ketimpa jasa kepada bapaknya. Itu saja yang kamu kerjakan, insya Allah baiklah dunia akhirat. Kalau puasa itu kan nggak diwajibkan total, sama dengan haji. Ada kata nggak mampu suruh bayar fidyah kalau puasa, ya. Kalau haji ada kata nggak mampu suruh sholat Jumat katanya. Tapi kalau zakat dengan sholat, kalau nggak mampu berdiri, duduk katanya gitu kan. Tetap disuruh sholat. Jangan begitu juga. Nggak mampu banyak sikit. Karena zakat itu adalah rukun apa? Rukun takwa. Masih ingat dulu ajarannya? Ada berapa rukun takwa? Ada 5. Yang pertama beriman Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Jihad ke jalan Allah. Yang ketiga sedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit, dapat 50.000 sempit kali ini bagi-bagi tetap dikeluarkan, dapat 100.000 dikeluarkan. Itu wajib rukun takwa menurut daripada yaitu surat Ali Imran. Yang keempat mampu menahan amarah dan memaafkan saudaranya. Yang kelima menerima apa yang didatangkan oleh Allah Ta'ala, bersabar atas apa yang datang oleh Allah Ta'ala. Itu rukun takwa menurut surat Ali Imran ayat 121 ya. Udah lupa ya, namanya udah tua pada ngaji ya. Ya mudah-mudahan kita semua paham ya. Maka syahadat wajib mutlak untuk menggarisbawahi agama, sholat untuk menggarisbawahi ibu kita, zakat untuk bapak kita. Udah 3 ini kita pakai, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Mungkin pada malam hari ini hanya kami utarakan, akan tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.